Selamat malam, teman-teman semua. Hari ini kebetulan kita akan membahas terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan sistem perdagangannya ya. Kenapa kita juga membahas sistem perdagangannya, karena yang menarik di sini, masuknya Islam ke Indonesia itu, juga memiliki peran aktif terkait dengan pola dan persebaran dagang. Jadi, kita juga bisa membahas terkait dengan bagaimana pola persebaran dagang tersebut, mempengaruhi Indonesia ya. Nah, saya juga akan izin share terkait dengan materi hari ini. Nah, ini terlihat ya, terlihat nggak? Terlihat ya? Ya, terlihat jelas. Sahabat kelas jelas nggak ya? Saya nah, jadi untuk masuknya, Islam ke Indonesia ini, kita bisa mengetahuinya setelah kita juga mengetahui periodisasi, sebelumnya gitu ya. Jadi kita sedikit mengulas dulu, flashback, terkait dengan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kan kita membahas terkait dengan masuknya, atau dimulainya masa sejarah Indonesia dan diakhirinya periode prasejarah gitu ya, atau masa prasejarah di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan diakhirinya periode prasejarah tersebut, lalu masuknya, masa sejarah ternyata dimulai dan dipengaruhi oleh, masuknya, peradaban atau kebudayaan India ke Indonesia. Makanya disebut dengan Indianisasi, atau kebudayaan India yang masuk ke Indonesia dan, eee, apa namanya, eee, apa, membuat kebudayaan baru gitu yang akhirnya juga membuat periode baru di Indonesia. Nah, setelah di sana, ternyata periode ini berlanjut untuk di Indonesia sehingga, sampai masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda antara periode terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia dengan periode sebelumnya atau periode India masuk ke Indonesia ya. Nah, menurut para ahli nih, terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia itu banyak sekali versi gitu ya, sama seperti hal sebelumnya gitu, banyak juga versi terkait dengan teorinya. Kalau sebelumnya kan ada teori arus balik, ada teori, Brahma, ada teori kesatria, Waisa, atau Sudra terkait dengan masuknya agama, atau kebudayaan India ke Indonesia atau Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sekarang terkait dengan teori masuknya Islam ke Indonesia ini, ada 3 melalui perdagangan gitu dan ada 3 wilayah yang mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Gujarat, yang kedua itu dari Persia, yang ketiga itu dari Arab atau dari Mekah itu sendiri gitu, yang datang ke Indonesia pada saat itu. Nah, kenapa, teori masuknya Islam ke Indonesia ini melalui perdagangan? Karena serupa dengan teori arus balik dan juga, teori Sudra di, masuknya kebudayaan India ke Indonesia gitu. Karena pada saat itu, pada masa itu, perdagangan ini, atau istilahnya eksplorasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu cukup kencang ya, cukup cukup, eee, masif gitu ya, cukup masif gitu, datang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengeksplorasi untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Nah, lalu masuklah, beberapa, daerah atau dari wilayah, manusia atau orang dari wilayah-wilayah lain ke Indonesia, termasuk Gujarat, Persia, dan Arab ini, selain dari India. Nah, masuknya pedagang-pedagang tersebut itu untuk mengetahui apakah
ada, apa namanya, konsumsi lain atau apakah ada, apa namanya, barang tukar lain yang bisa ditukarkan dengan yang kita miliki gitu. Kenapa harus ke wilayah yang lain? Karena di wilayahnya dia itu sudah cukup banyak orang berdagang gitu. Akhirnya dia ingin mencari, apa namanya, keberuntungan baru di wilayah lain. Mudah-mudahan dengan dia, apa namanya, datang ke tempat lain, barang dagangannya ini bisa juga dia ambil dan dia juga dapat mengambil keuntungan lain di sana gitu. Akhirnya masuklah, apa namanya, pedagang-pedagang tersebut ke Indonesia. Nah, jalur persebaran, masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa versi, ada yang melalui apa, jalur darat, ada yang juga melalui jalur jalur laut gitu ya. Nah, tapi kalau yang lebih dekat itu ya melalui jalur laut tersebut gitu. Kalau melalui jalur laut kita bisa melihat melalui masuknya Islam ke Indonesia itu melalui Pulau Sumatera. Itu ada apa namanya, ada ada peta ya di tengah ya kecil. Nah, melalui jalur Sumatera tadi gitu. Nah, melalui jalur Sumatera ini para pedagang-pedagang ini datang berlayar melancong ke tempat tersebut lalu seperti biasa sama seperti teori arus balik. Untuk dia kembali ke sana itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, membutuhkan waktu untuk apa namanya kembali lagi ke tempatnya. Nah, akhirnya ketika dia ingin balik lagi ke tempat tersebut gitu, dia harus membutuhkan apa namanya hunian baru gitu karena dia harus menetap di wilayah tersebut gitu kan. Berbulan-bulan mereka menetap di tempat tersebut, akhirnya dia harus memiliki hunian. Dia juga harus apa namanya berkomunikasi dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Dia juga harus mengetahui apa yang dia harus ucapkan ketika dia harus meminta makan dan apa yang harus dia apa namanya ucapkan ketika dia harus berbicara terima kasih dan lain sebagainya. Akhirnya ada eh, komunikasi rutin yang menciptakan kebudayaan baru dan juga menciptakan apa ya istilahnya arus komunikasi silang gitu. Saya sebagai pendatang berkomunikasi dan bertukar informasi dengan apa namanya orang yang tinggal di sana, begitu juga orang yang tinggal di sana memberikan informasi kepada saya yang menjadi seorang pendatang. Untuk apa kedua hal tersebut itu adalah saling menguntungkan gitu ya. Sifatnya saling menguntungkan, komunikasi yang sifatnya saling menguntungkan. Nah, dari Gurjarat, Persia, Arab dan Mekah ini itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu. Perdagangan apa yang bisa kita lihat gitu datang ke Indonesia gitu ya melalui perdagangan. Ada beberapa apa ahli yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu ya sekitar abad ke 9, 10 sampai ke 14 gitu ya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal antara lain penemuannya apa namanya nisan Maimunah binti Fatimah binti Maimunah dan juga ditemukannya beberapa bentuk nisan lainnya gitu. Kenapa nisan? Karena di kebudayaan Islam ketika seseorang wafat atau ketika seseorang meninggal itu harus dimakamkan dan harus dinisankan tempat tersebut gitu. Sebenarnya tidak diharuskan dinisankan sih, tapi itulah salah satu tinggalan arkeologi yang dapat membuktikan bahwa itu adalah merupakan tempat kubur gitu atau kuburan gitu. Nah, di tempat kubur tersebut, nisan yang ada di kuburan tersebut itu dituliskan melalui apa namanya huruf atau bahasa dari Arab sana gitu. Dan apa namanya pembahasannya pun pembahasan dari kebudayaan Islam tersebut gitu. Akhirnya diasumsikanlah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad kesekian dari tinggalan arkeologi itu. Nah, tapi sampai sekarang itu belum bisa dibuktikan secara pasti siapa yang meninggal Fatimah binti Maimun itu siapa dan lain sebagainya gitu. Walaupun di beberapa teori sudah bisa dijelaskan atau di beberapa kajian sudah bisa dijelaskan. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya ingin saya sharing terkait dengan jalur perdagangan dan masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa apa namanya? Beberapa teori kan mengatakan bahwa Islam ke Indonesia datang di
sekitar abad ke-9, 10 dan 14 kan ya. Tapi ternyata ada beberapa tinggalan arkeologi terbaru yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar periode abad ke-6 atau ke-7 gitu, abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Nah, hal tersebut dibuktikan melalui perdagangan tersebut gitu. Perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab atau orang-orang Mekah yang datang ke Indonesia. Apa buktinya? Kalau ditanyakan kayak gitu kan ya. Apa buktinya? Nah, ada tinggalan arkeologi di Sumatera yang oleh para ahli dihipotesiskan sebagai proses pertukaran melalui perdagangan antara orang Mekah dan orang Sumatera pada saat itu. Tempat tersebut bernama Barus yang ada di wilayah Sumatera. Nah, Barus ini di Sumatera merupakan salah satu penghasil barus atau penghasil kapur ya. Namanya juga barus gitu. Jadi dia penghasil kapur. Dia menghasilkan kapur, dia menghasilkan barus, atau yang sekarang itu kita sebut sebagai kamper. Yang sekarang kita ketahui sebagai kamper itu ya. Nah, kamper itu atau barus itu dihasilkan dari bahan baku pohon, salah satu pohon. Saya lupa pohonnya pohon apa. Kayaknya pohon barus atau pohon kapur ya. Saya lupa pohonnya apa, dan pohonnya itu wangi banget. Di pohon itu sudah ada di Sumatera itu udah lama gitu, sebelum sebelum orang Arab atau orang Mekah ini datang ke sana. Dan itu sudah juga dikelola atau diolah oleh orang Barus sebagai bentuk wangi-wangian. Nah, bentuk wangi-wangian tersebut ternyata dijadikan alat tukar atau alat perdagangan di Barus sana. Nah, di antara orang Barus dan orang Mekah itu merupakan salah satu hipotesa. Teman-teman bisa membaca bukunya itu di namanya Barus deh kalau nggak salah ya. Barus itu yang mengeluarkan IAAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia kalau nggak salah, atau EVO ya. Saya lupa bukunya apa, tapi itu ada kok sampulnya warna hijau. Bentuk tinggalan arkeologinya ya yang mengatakan bahwa ada komunikasi kurang lebih seperti itu antara orang Mekah dan orang Barus pada saat itu. Nah, itu ternyata sudah ada perdagangan di sana antara orang Sumatera, asli Sumatera dengan orang Arab Mekah dengan pertukaran antara barus atau kamper atau kapur tersebut dengan sesuatu hal yang lain. Mungkin karena di sana juga terdapat beberapa gerabah, ditukarkan dengan gerabah. Ada yang gerabahnya bentuk teko, ada yang berbentuk seperti guci dan lain sebagainya. Mungkin itu ada pertukaran seperti itu karena di Barus itu ditemukan banyak sekali gerabah-gerabah di sana. Dan di Barus itu juga ditemukan sebuah benteng yang kemungkinan besar juga di situ memang katanya sudah ada kerajaan yang ada di sana pada abad sekian, pada abad ke-6 ya. Abad ke-6 atau abad ke-7 kurang lebih seperti itu. Nah, di situ sudah ada pertukaran perdagangan gitu. Kalau misalkan dilihat Barus itu di mana? Barus itu ada di sekitar sini. Gitu. Wah, ini peta Sumatera terlalu kecil ya. Maaf. Jadi ada di dekat ujung bibir selatan gitu ya, Padang ya kalau nggak salah ya, di sebelah sini ya. Ya, saya kurang ngerti itu dia di apa gitu, di tempatnya namanya apa, tapi di sekitar sini. Itu Barus. Nah, di sana Barus itu berada gitu di pesisir pantai tempatnya. Jadi karena dia letaknya di pesisir pantai dan itu juga mempermudah bagaimana sistem pelayaran itu hadir, dan bagaimana orang-orang itu bisa datang dan pergi secara cepat gitu ya, karena berada di pesisir pantai gitu. Beda halnya kalau misalkan itu ada di dalam gitu. Jadi kalau misalkan ada di dalam, tidak di pesisir pantai, yang mereka lakukan kan menaikkan perahu itu 2 kali. Masuk ke pantai satu, lalu masuk lagi melalui sungai dengan perahu yang lebih kecil. Karena kedalaman sungai kan pada saat itu juga dilihat kan bagaimana besarnya kapal, kedalaman air dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu masuknya Islam ke Indonesia
melalui sistem pernikahan. Nah, hal ini juga saling bersinambungan ya antara yang tadi melalui perdagangan dan juga melalui pernikahan. Bagaimana melalui pernikahan gitu. Nah, melalui pernikahan itu ya seperti yang tadi saya jelaskan gitu, antara, orang Indonesia dan orang luar yang datang ke Indonesia itu, pada saat itu kan karena dia menetap, akhirnya ya, komunikasi itu, berjalan setiap hari kan, berjalan secara secara rutin setiap hari mereka berkomunikasi. Akhirnya antara lokal dan, interlokal, antara lokal dan luar itu memiliki kedekatan gitu. Bagaimana ya yang namanya cinta gimana ya, maksudnya bagaimana sistem pernikahan ini hadir ya melalui melalui pola komunikasi tersebut. Ini bisa kita lihat, eee, bagaimana komunikasi hari ini antara turis, eee, turis di Bali ya, kita lihat, dari kacamata hari ini ya, bagaimana orang-orang dari luar negeri tinggal di Bali akhirnya mempunyai komunikasi dengan orang-orang lokal, entah itu orang Banyuwangi yang tinggal di Bali, entah itu orang Lombok yang tinggal di Bali, tapi mereka bertemu di Bali, akhirnya mereka menjalin komunikasi, setelah dia menjalin komunikasi, kedekatan dan lain sebagainya, interaksinya ada, akhirnya mereka mempunyai hubungan yang dekat dan mereka juga, eee, saling terbuka terkait dengan kebudayaan, menikahlah mereka gitu. Setelah mereka menikah, akhirnya mereka, eee, mem apa namanya, istilahnya kan bertempat di suatu tempat gitu ya, tinggal di suatu tempat. Setelah mereka menikah, akhirnya kan mereka berkeluarga. Setelah mereka berkeluarga, akhirnya, mereka tumbuh besar dan lain sebagainya, terus pola pernikahan ini sistematik kan akhirnya. Mereka tumbuh 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 tumbuh, dengan jumlah yang banyak dan akhirnya terus, ada di sana gitu akhirnya dan membentuk perkampungan mungkin seperti, adanya perkampungan India Medan kan, ada kan di sana ya di Medan. Terus juga ada perkampungan yang lain sebagainya lah yang ada di suatu tempat. Nah, itu juga ada tuh di, di Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya melalui jalur pendidikan. Ini yang tidak kalah penting dan menarik sebenarnya dibahas, ketika masuknya Islam ke Indonesia. Selain mereka juga menghadirkan sistem perdagangan yang unik dan menarik gitu dan, masif di Indonesia, mereka juga datang ke Indonesia melalui jalur pendidikan dan, istilahnya berakulturasi dengan orang lokal gitu, dengan orang lokal dan akhirnya mereka membuat sistem pendidikan yang bernama pesantren. Sistem pendidikan bernama pesantren ini adalah sistem pendidikan yang berbasis sekolah agama gitu. Walaupun, di masa sebelumnya sistem pendidikan yang seperti ini itu, lumrah dan ada, contohnya di masa Hindu-Buddha itu juga ada sistem pendidikannya, cuma di masa pendidikan ini yang masuk ke dalam sistem pesantren ini ternyata anak-anak kecil, dari anak-anak kecil, jadi tersistematik gitu. Siapa yang mau ikut itu disistematik di sistem pendidikan Islam ini gitu, yang melalui sistem pesantren. Sistem pesantren ini sama seperti sistem pesantren hari ini gitu ya, bagaimana, mereka belajar agama di suatu tempat, se dan mereka berkumpul dengan guru-guru, agamanya, entah itu kiai atau pak ustad atau ustadznya, itu yang ada di sana, mereka berkumpul, akhirnya mereka belajar agama di sana. Belajar agama di suatu tempat gitu. Menginap di sana, tinggal tinggal di sana dan mereka juga, membangun hunian sendiri di sana, di pesantren tersebut dengan sistem pesantren tersebut. Nah, dengan sistem pesantren tersebut penyebaran agamanya hadir di sana. Akhirnya setelah sistem penyebaran agamanya hadir, meluaslah agama Islam di sana melalui sistem pendidikan ini, melalui sistem pendidikan pesantren ini. Nah, kalau tidak salah sistem pendidikan pesantren ini di Jawa Barat itu juga ada di Kabupaten Karawang yang dibawa oleh,
Syekh Kuro, yang bernama Syekh Kuro datang ke Karawang lah dengan menurut menurut cerita di sebuah buku, dia juga datang bersama kapal yang dibawa oleh Cheng Ho gitu. Tapi kalau itu saya tidak tahu ya kebenarannya sudah pasti atau belum gitu. Tapi itu menurut cerita di di Kabupaten Karawang itu seperti itu gitu. Nah, setelah dia datang ke sini dengan perahu dengan perahu bersama Cheng Ho, akhirnya dia datang ke sini, datang ke Kabupaten Karawang. Setelah dia datang ke Kabupaten Karawang, lalu dia membentuk sistem sekolah ini gitu. Sistem sekolah berbasis agama yang disebut dengan pesantren. Nah, sistem sekolah berbasis agama atau pesantren ini tidak milih-milih gitu. Kamu orang kaya, kamu boleh masuk. Kamu orang miskin, kamu nggak boleh masuk. Enggak. Di sistem pesantren ini semua kalangan boleh masuk ke dalam sana dengan ukuran sama gitu, sama rata. Kamu kaya, kamu miskin, kita tetap sama, belajar yang sama. Kita juga diukur dengan kemampuan yang sama, dengan kemampuan yang masih nol, masuk ke sana. Setelah dia masuk ke sana, akhirnya diajarlah dari hal-hal yang paling kecil. Sistem budi pekerti, sopan santun, bagaimana pola berpikir, bagaimana juga memahami karakteristik, dan lain-lain. Di sanalah diajarkannya Islam melalui sistem pendidikan. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu melalui alkulturasi kebudayaan. Nah, melalui alkulturasi kebudayaan ini seperti apa sih gitu. Nah, adanya alkulturasi budaya ini membawa Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia pada saat itu. Karena sebelumnya Indonesia itu juga sudah sudah dipengaruhi oleh kebudayaan India kan. Sebelum masuknya kebudayaan Islam ini atau agama Islam ini. Jadi masuknya agama Islam ke Indonesia itu menerima alkulturasi dengan baik antara kelokalan dan juga agama Islam tersebut gitu. Salah satu contohnya itu dengan hadirnya alkulturasi pewayangan antara Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga yang memberikan dakwah atau mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa pada saat itu menggunakan wayang. Padahal sebelumnya wayang ini bercerita terkait dengan Mahabharata dan Ramayana, tapi dibawakan oleh Sunan Kalijaga itu dengan dakwah-dakwah Islamnya. Jadi dialkulturasikan melalui proses ini. Bagaimana sebelumnya itu ceritanya tentang apa, dialkulturasikan oleh Sunan Kalijaga dengan cerita-cerita atau khotbah-khotbah Islami gitu. Yang akhirnya itu mampu diterima dengan baik oleh orang-orang Jawa pada saat itu, khususnya Jawa Tengah, Jawa Tengahan ya, orang-orang Jawa Tengahan dapat diterima dengan baik pada saat itu. Akhirnya masuklah Islam dengan proses pewayangan ini. Atau juga ada di Masjid Demak. Bagaimana kita bisa melihat bangunan Masjid Demak ini teralkulturasi dengan baik antara Hinduisme dengan Islamisme gitu. Bagaimana yang tadinya Masjid Demak ini adalah bangunan agama Hindu, akhirnya dialkulturasikan, dibangun lagi karena sudah tidak dipakai, akhirnya dipakailah oleh umat-umat Islam pada saat itu dengan merekonstruksi sedikit bangunannya gitu, sedikit pola-polanya, dipakailah melalui sistem alkulturasi seperti ini, mudahlah diterima akhirnya Islam di Indonesia pada saat itu. Dan ada juga melalui ukiran-ukiran. Nah, melalui ukiran-ukiran seperti apa gitu. Ukiran-ukiran ini masuk melalui kesenian. Pada saat itu di Indonesia itu juga sudah dikenal dengan proses dengan masuknya kebudayaan
India ke Indonesia pada saat itu sudah dikenal dengan sistem ukir-ukiran berbentuk penokohan gitu ya, berbentuk orang gitu atau berbentuk pewajahan seperti misalkan singa, manusia dan lain-lain. Nah, karena di Islam tidak diperbolehkan apa namanya membentuk pola-pola eh, makhluk hidup, lalu mereka membentuklah proses ini dengan proses kesenian ini dengan bentuk-bentuk flora gitu atau bentuk-bentuk sulur-suluran. Nah, bentuk-bentuk sulur-suluran inilah yang akhirnya juga diminati oleh orang-orang Indonesia. Contohnya misalkan adanya ukiran-ukiran sulur di setiap kusen jendela. Nah, ukiran-ukiran sulur-sulur di kusen jendela inilah yang diatraktifkan pada saat itu melalui proses kesenian masuknya Islam ke Indonesia atau melalui kaligrafi. Nah, dari kaligrafi inilah akhirnya juga diterima melalui proses kesenian di Indonesia pada saat itu. Nah, ada juga di Lombok juga seperti itu. Di Lombok juga dikenal dengan kalau misalkan ada teman-teman yang ingat yang sudah mengetahui adanya sholat 3 waktu ya di sana. Nah, sholat 3 waktu. Sholat 3 waktu ini bagian juga dari alkulturasi kebudayaan. Sebelum masuk ke 5 waktu, penyebarannya itu dilakukan melalui proses 3 waktu terlebih dahulu, baru masuk ke 5 waktu. Hal tersebut itu dilakukan ketika bagaimana penerimaannya itu dapat dilakukan dengan baik gitu. Karena pada saat itu masyarakat di sana eh, memiliki proses yang juga tidak mau tidak mau tidak mau istilahnya tidak mau banyak-banyak lah mungkin seperti itu. Akhirnya dicicil dulu mungkin 3 waktu dulu boleh enggak ya. Nah, akhirnya di sana juga ada kebudayaan sholat 3 waktu gitu. Walaupun pada dasarnya itu dimasukkan ke dalam 5 waktu gitu. Tapi karena ada step by step-nya itu sampai sekarang menjadi kebudayaan di sana gitu. Itu salah satu hal yang menarik melalui proses alkulturasi kebudayaan gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kira-kira terkait dengan bagaimana apa agama masuknya Islam ke Indonesia dengan proses dan juga proses perdagangannya gitu. Paling seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, baik. Hmm. Teman-teman ada pertanyaan silahkan ya langsung di chat ya. Ini ada yang mau bertanya mungkin dari Pak Tanto ya, Pak Tanto Mingsi, silakan Pak. Pak Tanto, apakah mau mengajukan pertanyaan? Iya, selamat malam. Ya, silakan. Terima kasih ya, Panjang Iya. Pak Dharma. Iya. Saya mau Iya. tanya, ada 3 pertanyaan Pak Dharma. Oh iya. Jadi tadi kan dikatakan yang melalui jalur perdagangan itu Iya. sekitar abad 6-7 ya. Iya. Nah, saya pengen pertanyaan satu itu untuk yang dengan cara pendidikan itu, apakah dilakukan di abad itu juga atau setelahnya ya? Karena tadi ada bilang Laksamana Cheng Ho. Apakah Laksamana Cheng Ho sebagai yang pertama memasukkan Indonesia dengan sistem pendidikan? Itu yang pertama. Kedua, saya pengen tahu yang akulturasi kebudayaan itu kan tadi dikasih contoh Demak ya, Masjid Demak. Apakah itu bisa dikatakan masjid pertama di Indonesia? Kemudian yang ketiga, tadi kembali ke yang apakah Islam masuk Indonesia itu bisa dilakukan pertama kali melalui perdagangan atau tidak? Iya baik Pak. Itu aja Pak Dharma. Iya. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Menarik sekali. Apa saya langsung jawab aja ini? Ya, boleh Pak Dharma, langsung kita bahas saja. Oh gitu ya. Iya. Jadi
Terima kasih sebelumnya Pak atas pertanyaannya, saya mencoba menjawabnya. Nah, yang pertama tadi kan, apakah pada abad ke-6 itu juga sudah ada sistem pendidikannya gitu ya, yang datang atau yang apa namanya, yang dibawa oleh, orang-orang Mekah pada saat itu ke Barus atau bagaimana. Nah, yang saya ketahui di Barus itu sampai sekarang itu melalui buku, apa namanya, melalui buku Barus di sana itu hanya bercerita terkait dengan sistem perdagangan gitu, bagaimana perdagangan di sana itu adanya tukar-menukar antara barus atau kapur atau kamper hari ini dengan, apa namanya, hasil-hasil sumber daya alam yang juga yang ada di sana gitu. Bagaimana sumber daya alam ini ditukar juga dengan sumber daya yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang Mekah pada saat itu ke Barus. Nah, karena di sana juga ada sistem kerajaan, ada kerajaannya di sana, tapi saya belum mendapatkan gambaran gitu apakah di sana juga mendapat, porsi pendidikan atau sudah dibangun juga sistem pesantren di sana atau juga apa namanya, eee, pola kerjasama antara, kerajaan di Mekah dengan kerajaan di Barus dengan sistem apa namanya, tukar pendidikan dan lain-lain, itu saya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Karena yang karena keterbatasan di apa namanya, buku tersebut itu hanya melihat dari tinggalan-tinggalan arkeologi atau tinggalan-tinggalan purbakala secara material. Apakah materialnya ada atau tidak gitu. Jadi karena di sana ada material dan ada materialnya berbentuk, gerabah dan juga ada materialnya berbentuk, cerita gitu, terkait dengan pertukaran tersebut, akhirnya disimpulkanlah hipotesa, sistem perdagangan di abad ke-6 antara, abad ke-6 atau abad ke-7 kerjasama antara Mekah dan Barus gitu. Kalau untuk sistem pendidikan saya rasa saya belum tahu gitu, kalau di sana belum ada gitu. Sepertinya belum ada gitu. Nah, kalau untuk di Karawang tadi, eee, kalau yang saya baca, yang saya ketahui gitu, sistem pesantren atau pesantren pertama atau, sekolah, berbasis agama Islam pertama itu, ya di Pulau Jawa itu ada di Karawang itu sendiri gitu, dengan, apa namanya, hadir di abad ke-10 kalau nggak salah ya, sekitar abad ke-10 apa abad ke-11 gitu, datang ke Karawang lalu menyebarkan, proses keagamaan itu gitu. Nah, kalau untuk di tempat lain saya rasa saya belum belum mengetahuinya gitu. Apakah, yang pertama yang tertua yang tertua itu ada di, tempat lain atau bagaimana gitu, atau ada di Sumatera atau ada di Pulau Jawa gitu. Karena melihat kalau proses penyebaran agama Islam itu kan awalnya itu dari Pulau Sumatera. Kenapa dari Pulau Sumatera? Karena melihat tinggalan dari, proses tadi gitu, proses Barus itu, bagaimana proses perdagangan antara, Mekah, orang-orang Mekah dengan, atau orang-orang Arab dengan orang-orang di Pulau Barus gitu. Nah, karena adanya tinggalan tersebut dan juga ada proses, periodik di abad ke-6 atau abad ke-7 tersebut, berarti bisa dinyatakan, di sanalah, proses penyebaran agama Islam atau kebudayaan Islam itu dimulai gitu. Penyebarannya itu mungkin bisa juga dilakukan di sana lalu meluas atau mungkin bersifat, apa namanya, eee, apa ya disebutnya, bersifat hanya di tempat tersebut gitu, hanya di wilayah tersebut, apa ya namanya, saya lupa. Hanya di tempat tersebut lalu pindah lagi ke tempat lain deh, karena kita lihat sistem pelayarannya berganti kan ya. Yang tadinya, eee, apa namanya, dia datang melalui selatan bukan selatan, apa itu ya, miring kan, miring kayak gitu ya. Jadi tadinya di wilayah Sumatera bagian bawah, dia bisa naik ke proses, apa namanya, ke proses pelayaran Sumatera bagian atas, yang sekarang kita ketahui juga sebagai salah satu, jalur tersibuk ya di dunia gitu, Selat Malaka itu. Yang dulu juga menjadi, apa namanya, selat tersibuk juga gitu. Apakah mereka juga berganti haluan gitu antara bawah dan atas gitu. Nah, karena di bawah ini,
apa namanya, sudah tidak terpakai, jalurnya dia makanya pindah ke atas, lalu setelah dari atas dari Selat Malaka, dia turun ke bawah, itu juga bisa bisa terjadi gitu. Akhirnya dia masuk ke Pulau Jawa itu gitu. Nah, kalau dibilang apakah itu pesantren pertama, itu tidak bisa dikatakan, secara pasti gitu ya, karena, eee, apa ya, istilahnya belum ada tinggalan yang spesifik gitu, atau belum ada, kalau saya di bidang arkeologi belum ada tinggalan kearkeologiannya yang bisa mengatakan bahwa ini yang pertama, ini yang kedua melalui sistem kewaktuan tadi gitu. Tapi melalui sumber cerita dan sumber buku itu bisa kita runut. Yang tadi saya jelaskan bahwa di Barus merupakan sistem perdagangan, sudah bisa ditemukan dan sudah bisa dikatakan itu sebagai acuannya melalui kewaktuan abad ke-6 atau abad ke-7, abad ke-6 sampai abad ke-7 sistem perdagangan antara Islam dan Indonesia sudah dilakukan melalui orang-orang Arab dan orang-orang Indonesia di Barus, dan di Indonesia itu sistem pendidikan juga bisa dilihat dari kedatangan Syekh Kuro ke Kabupaten Karawang pada saat itu melalui Sungai Citarum. Tentunya dari Laut Utara masuk ke Sungai Citarum, akhirnya masuk ke daratan di Kabupaten Karawang, lalu menyebarkannya melalui pendidikan pada saat itu. Secara pastinya, pesantrennya itu kalau nggak salah sampai sekarang, kalau di Kabupaten Karawang itu di Masjid Agungnya gitu. Nah, melalui sistem pendidikan itulah hadir. Tapi pertama atau tidaknya saya kurang memahami itu. Nah, lalu di apakah masjid pertama di Indonesia merupakan apa namanya, Demak merupakan masjid pertama di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri banyak sekali ya apa namanya masjid-masjid yang hadir gitu. Kalau Masjid Demak itu saya rasa bukan merupakan masjid pertama ya kalau 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 menurut saya ya, yang saya ketahui gitu maksudnya, yang saya ketahui gitu. Karena ada beberapa juga tempat yang memiliki apa namanya tinggalan masjid yang juga cukup tua gitu. Seperti Masjid Agung apa namanya, Banten juga itu merupakan Masjid Agung yang tua gitu. Secara periodik, mungkin nanti kita bisa runut ya, bagaimana jejaknya gitu, jejak kewaktuannya antara apa namanya, Masjid Agung Demak ya. Coba kita cari dulu. Nah, sambil kita cari ya, Pak ya, terkait dengan kewaktuan Masjid Agung Demak. Nah, itu dia. Jadi kewaktuannya itu tidak bisa dibilang itu merupakan masjid yang pertama, Pak, terkait dengan Masjid Agung gitu. Masjid Agung Demak yang dialkulturasikan antara apa namanya bangunan Hinduisme dengan bangunan Islamisme. Jadi seperti itu untuk Pak Tanto ya tadi. Kalau ada yang kurang nanti kita bisa apa namanya bisa ditambahkan lagi oleh beberapa teman-teman juga mungkin bisa, boleh, agar kita bisa sharing juga. Oke, Terus Pak saya Dharma, ada ya beberapa pertanyaan masuk di chat ya di mungkin. chat ya, Pak. Ya. Ya, Kak ya. Jadi dari Hobi ya. Pobi ya, dari Pobi. Nah, apakah perayaan Idul Fitri juga alkulturasi budaya seperti makan opor dan kupat? Saya dengar Wali Songo orang Chinese. Kenapa bukan dari Arab kalau penyebaran agama Islam dari perdagangan? Nah, ini menarik terkait dengan pertanyaan ini. Nah, saya mencoba jawab pertanyaan ini ya. Jadi, Pobi terkait dengan apakah perayaan Idul Fitri juga alkulturasi budaya? Nah, ini menurut para antropolog, itu teman-teman antropolog dan sosiolog, juga teman-teman sejarah, kegiatan atau perayaan Idul Fitri ini juga merupakan percampuran budaya antara budaya Indonesia dengan budaya di Arab di sana ya. Seperti halnya mudik, seperti halnya juga makan opor dan kupat. Karena kita lihat kalau misalkan dari
makanan, dari menu makanan aja. Opor dan kupat itu kan juga khas Indonesia kan. Kita juga tidak bisa, bisa sih mendapatkan di sana, tapi jenisnya sudah teralkulturasi gitu. Seperti opor kan kari ya, dari kari. Nah, makanan kari ini kan berasal dari sana, bukan dari wilayah Indonesia, tapi itu sudah masuk ke Indonesia dan dialkulturasikan karena ada beberapa rempah yang tidak didapatkan di sini akhirnya diolah menggunakan rempah yang lain. Tapi tradisi di Indonesia datang ke satu tempat ke tempat yang lain, meminta maaf dari satu tetangga ke tetangga yang lain, terus berjalan keliling kampung, itu saya rasa merupakan bagian dari rutinitas alkulturasi di Indonesia itu sendiri gitu. Bagaimana orang-orang Indonesia sama seperti masuknya kebudayaan India ke Indonesia gitu. Jadi tidak langsung ditangkap, tapi setelah diambil dicerna melalui lokal geniusnya gitu, melalui behavior yang tingkah laku yang dia juga buat gitu ya dari sebelumnya gitu. Akhirnya timbullah alkulturasi tersebut, bagaimana makan opor dan kupat itu merupakan sesuatu hal yang sesuatu hal yang dinantikan ketika Idul Fitri datang. Terus bagaimana meminta maaf dari salam-salaman dari satu tempat, sungkeman dari satu tempat ke tempat yang lain, dari anak yang paling kecil ke anak yang paling besar kumpul, lalu nanti kita sungkem kepada orang yang lebih tua. Itu merupakan kebudayaan yang sudah dialkulturasi di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk ini terkait dengan latar belakangnya, bagaimana apakah benar dari Tiongkok sana gitu terkait dengan Wali Songo ini, beberapa hal memang menjadi singgungan ya di beberapa akademisi, di beberapa ahli dan lain-lain gitu. Nah, setahu saya Tiongkok itu juga memiliki peran yang aktif untuk melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia. Hal yang paling besar yang sering kita dengar itu kan Cheng Ho tersebut ya, Laksamana Cheng Ho. Bagaimana Laksamana Cheng Ho juga merupakan seorang penyebar Islam yang aktif gitu. Bagaimana dia menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada saat itu, ikut andil dalam menyebarkan agama Islam, ikut andil dalam melakukan penyebaran Islam di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau untuk apakah benar atau tidaknya mereka orang Tiongkok atau tidak, saya belum bisa menyatakan kepastiannya gitu. Tapi kalau untuk kerjasamanya antara orang Tiongkok dan Wali Songo itu nyata ada gitu, dengan beberapa tinggalan kearkeologian yang bisa kita lihat. Mulai dari bentuk bangunan, kalau dari bentuk bangunan kita bisa lihat adanya beberapa masjid yang dibangun dengan menggunakan arsitektur Tiongkok, itu sudah jelas. Adanya pakaian koko yang dipakai oleh teman-teman Muslim dengan teman-teman dari Tiongkok ini memiliki kesamaan. Nah, ini kan sudah ada kerjasama antara pola kebudayaan Tiongkok pada saat itu dengan kebudayaan lokal yang juga dicampurkan lagi dengan kebudayaan yang dibawa dari Arab tersebut. Jadi alkulturasinya jelas, saling silang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan materi prasejarah ya, bagaimana kebudayaan itu memang sudah diambil dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak bisa dikatakan ini milik ini gitu. Tidak bisa dikatakan seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan dikatakan ini ciri khasnya dari kebudayaan ini ciri khasnya dari kebudayaan, itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan dikatakan ini miliknya ini, nggak bisa. Saya rasa tidak bisa gitu ya. Mohon maaf, ini argumentasi saya gitu. Karena kita lihat yang namanya kebudayaan itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa diambil sikap ini milik ini, tapi kalau diambilnya ini ciri khas ini, itu bisa dikatakan seperti itu. Karena alkulturasi itu kan
saling menggabungkan kan, saling menggabungkan kebudayaan yang juga dipengaruhi oleh local genius dan sistem negosiasi pikir individu atau orang di tempat tersebut gitu. Terkait dengan itu ya Pobi. Nah, terus selanjutnya ke Yoga Faisal, apa pengaruh agama Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia? Nah, pengaruhnya juga ada gitu terkait dengan kalau ekonomi tadi perdagangan ya, terkait dengan pola perdagangan. Pola perdagangannya itu kita bisa melihat bagaimana industri perdagangan pada saat Islam itu masif ke pasar-pasar. Jadi bagaimana mereka membentuk pasar, akhirnya membentuk pasarnya menjadi luas gitu. Sistem perekonomiannya tuh. Nah, lalu sistem sosialnya kita bisa melihat bagaimana pola corak, walaupun itu sudah ada di kebudayaan-kebudayaan lain, tapi ini kita bisa melihat bagaimana terkait dengan sosialnya, bagaimana umat Islam ini membawa corak baru terkait dengan sholat berjamaah atau berdoa secara berjamaah. Bagaimana berdoa secara berjamaah ini dilakukan di suatu tempat rumah ibadah yang akhirnya membentuk corak sosial yang lain gitu. Corak sosial yang mereka bawa gitu. Bagaimana mereka mengajak, ayo dari satu orang ke orang yang lain, ayo masuk kita sembahyang bersama gitu. Akhirnya mereka membentuk pola tersebut gitu dalam satu hari dengan 5 waktu yang berbeda gitu. Nah, itu corak sosial yang bisa kita lihat gitu. Lalu dari segi budaya tadi kita bisa lihat bagaimana kesenian-kesenian itu juga dipengaruhi oleh kebudayaan dari masuknya Islam. Bagaimana corak flora itu lebih masif, bagaimana tulisan kaligrafi juga lebih masif, tulisan-tulisan di arsitektur itu masif gitu. Itu merupakan corak budaya juga, bagaimana hal tersebut ternyata juga digambarkan di beberapa rumah-rumah adat. Salah satunya juga di mana dengan jumlah dari keagamaan Islam, bagaimana 5, 7, 9 itu merupakan juga corak budaya. Bagaimana sistem arsitektur juga dipengaruhi oleh segi keagamaan dan segi kebudayaan. Nah, dari segi politik nih, dari bidang politik itu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh agama Islam yang akhirnya kebudayaan Islam yang akhirnya menunjukkan sistem corak politik yang baru gitu. Sistem corak politik yang baru ini seperti apa? Tidak adanya lagi pola pengkastaan di stratifikasi sosialnya gitu. Jadi dari stratifikasi sosial yang tadinya dipengaruhi oleh Hinduisme dengan Indianisasinya itu kental, bagaimana stratifikasi sosial dilakukan melalui proses bagaimana kaum Brahma, bagaimana kaum Ksatria, bagaimana kaum Sudra dan Waisya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, setelah masuknya agama Islam di Indonesia, sistem kerajaan ini menghapus sistem tersebut gitu dan membagi sistem stratifikasi sosialnya secara merata. Bagaimana sistem kasta ini sudah tidak lagi dipakai pada saat itu. Nah, itulah yang yang dipengaruhi oleh masuknya Islam ke Indonesia gitu. Selanjutnya nah, dari Awen, apakah azan sholat dari masjid yang memakai pengeras suara merupakan budaya Islam? Sepengetahuan saya di negara lain yang mayoritas Islam tidak demikian. Mohon pencerahan. Nah, yang ini juga yang saya ketahui ini merupakan bagian dari inisiatif orang Indonesia itu sendiri, kemungkinan seperti itu, karena yang dikatakan oleh Awen betul, bagaimana di tempat-tempat lain tidak ditemukan hal tersebut. Nah, tapi secara
secara sejarah yang bisa dijelaskan itu terkait dengan penggunaan bedug itu sendiri atau tabuh pukul ya. Bagaimana tabuh pukul atau alat yang disebut bedug ini merupakan bagian juga dari alkulturasi yang dipakai bagaimana bedug ini menjadi alat panggil bagi umat-umat Islam atau orang-orang yang memiliki kepercayaan Islam untuk datang ke masjid itu sendiri. Nah, ini bagian dari alkulturasi menarik. Sebenarnya alkulturasi dari dari berbagai macam gitu, dari berbagai macam orang, karena dari berbagai macam pengaruh kebudayaan, mohon maaf. Karena yang kita ketahui ini, bedug ini atau tabuh pukul atau alat pukul ini juga dimiliki oleh tradisi-tradisi lain, seperti tradisi di Tibet, seperti tradisi di Tiongkok, dan seperti tradisi di India. Nah, ini termasuk sesuatu hal yang menarik bagaimana alkulturasi ini hadir gitu. Di Indonesia ya bagaimana multilateralnya untuk membungkusnya menjadi Commonwealth atau membungkusnya menjadi persatuan itu sangat kental. Ini sesuatu hal yang menarik sebenarnya yang bisa dibahas terkait dengan sejarah. Nah, itu yang bisa kita ketahui ya, teman Awen, bagaimana alkulturasi itu memang hadir gitu. Nah, terus dari Nana, bagaimana dengan perdagangan dengan Muslim abad ke-6 ke Indonesia Timur? Karena Nabi Muhammad sangat menyukai parfum yang bahannya kayu gaharu. Hanya bisa didapatkan di wilayah timur Indonesia, Maluku dan Papua. Nah, ini menarik juga. Saya baru mengetahui nih, teman Nana, nah, terkait dengan ini. Nah, di abad ke-6 ini memang barus juga dikenal dengan wangi-wangiannya karena kapur atau barus itu juga sangat wangi gitu. Dan itu juga yang diminati oleh orang-orang di Arab sana gitu. Bagaimana wangi-wangian ini kok menarik gitu untuk dijadikan sistem dagang dan sistem jual beli gitu antara orang Sumatera atau orang Barus pada saat itu dengan orang Arab. Karena barus itu juga sangat wangi. Kayunya namanya kayu apa ya? Saya juga lupa gitu. Kayunya itu sangat-sangat wangi gitu. Apalagi setelah diolah menjadi kamper atau menjadi kapur gitu. Itu sangat-sangat wangi dan itu juga digunakan sebagai salah satu produk gitu, produk unggulan ya dibilang bisa juga dibilang menjadi produk unggulan barus sebagai alat tukar perdagangan. Nah, kalau untuk ke timur saya kurang memahaminya karena saya belum mendapatkan pustaka atau buku acuan untuk membaca tersebut gitu. Mungkin nanti setelah ini bisa saya tanyakan ke teman-teman yang di timur sana, yang di Papua sana gitu. Coba untuk apakah ada gitu buku atau pustaka yang menyinggung ini terkait dengan kepurbakalaan atau keantropologian gitu yang bisa dibahas. Nah, nanti mungkin saya akan membahasnya gitu ya. Karena kalau misalkan sudah mengetahui jawaban pastinya. Nah, Irawan, apakah masuknya Islam ada hubungannya dengan kehilafahan Turki Utsmaniyah? Karena ada salah satu sumber sejarah yang menjelaskan kerajaan Samudra Pasai mengirimkan surat kepada kehilafahan Turki untuk meminta bantuan atas penjajahan Belanda di Indonesia. Terima kasih. Nah, kalau untuk ini saya kurang memahaminya. Tapi kalau pertanyaannya apakah masuknya Islam ada hubungannya dengan kehilafahan Turki, saya rasa masuknya Islam ke Indonesia itu bisa dilihat dari proses perdagangannya ya. Entah terlepas dari kekhilafan Turki atau tidak gitu, tapi yang saya lihat itu proses masuknya Islam ke Indonesia itu yang melalui proses perdagangan gitu antara orang per orang, bagaimana satu kelompok orang yang pada saat itu di dunia itu sangat populer sistem pelayaran, yang juga sangat populer bagaimana mereka mencari tahu eksplorasi wilayah lain gitu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itulah yang menjadikan salah satu alasan bagaimana orang-orang di Gujarat, orang-orang di Persia, dan orang-orang di Arab sana datang ke Indonesia gitu
untuk menjalin proses perdagangan tersebut. Nah, kalau untuk proses politik seperti ini saya kurang memahaminya. Apakah ada ininya ada hubungannya atau tidak? Karena kalau melihat dari kerajaan Samudra Pasai ini kan sangat jauh dengan proses ditemukannya kerjasama dagang antara Barus dan Arab ya, karena proses perdagangan ini sudah ada di kisaran abad ke-6 atau abad ke-7, kurang lebih seperti itu gitu. Walaupun memang tidak bisa disangkal gitu kalau misalkan ada pertanyaan, lalu apakah orang Persia, Gujarat, dan Arab sudah datang ke Indonesia atau mengetahui Indonesia sebelum abad ke-6 dan abad ke-7? Mungkin saja bisa gitu. Karena proses pertukaran atau eksplorasi itu kan terus berjalan dari waktu ke waktu, dari masa prasejarah itu sudah ada gitu. Dari masa prasejarah itu sudah ada gitu. Dari proses nomaden itu. Nah, itu sudah ada. Akhirnya terus berlanjut masuk ke masa Islam. Akhirnya masa Islam di Arab itu kan hadir pada abad ke-6. Kurang lebih yang tadi dijelaskan oleh teman Nana, bagaimana Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam, akhirnya Islam itu muncul. Setelah Islam itu muncul, akhirnya penyebarannya lah dilakukan. Nah, saat penyebaran ini dilakukan juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui ajaran tersebut dan sudah memeluk ajaran tersebut gitu di sana. Tapi kalau untuk ini saya tidak mengetahuinya karena banyak hal yang yang saya tidak ketahui ya terkait dengan ini gitu, sumber sejarah yang menjelaskan mengirimkan surat tersebut dalam bentuk apa. Tapi secara argumentasi saya, secara bagaimana surat tersebut bisa disampaikan ke sana, kalau surat tersebut akan disampaikan ke sana, berarti otomatis kerajaan Samudra Pasai ini sudah mengetahui keberadaan kerajaan kekhilafahan Turki tersebut kan. Nah, kalau dia sudah mengetahui kekhilafahan Turki atau kerajaan di Turki sana, berarti sudah adanya hubungan dan juga sudah ada komunikasi kan. Bagaimana ada loh kerajaan di sana gitu. Ada loh kerajaan besar di sana gitu bernama Utsmaniyah gitu, kerajaan Turki Utsmaniyah gitu. Nah, itu kan sudah ada proses komunikasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan apakah masuknya Islam ada hubungan, saya rasa hubungannya juga ada komunikasi dengan orang-orang yang sebelumnya datang gitu dan menceritakan bahwa di sana ada kerajaan besar namanya ini gitu. Apakah mau meminta bantuan ke sana gitu? Saya rasa seperti itu gitu. Nah, dari Pube lagi, apakah benar menurut sejarah kerajaan di Indonesia, kerajaan yang tidak menganut salah satu agama tertentu adalah yang paling kuat? Contohnya kerajaan Majapahit. Nah, kalau untuk ini, dari sistem kerajaan bagaimana menganut satu agama tertentu, dari masuknya kebudayaan India ke Indonesia, lalu berlanjut ke kebudayaan Islam ke Indonesia, sistem kerajaan pasti menganut pola kepercayaan atau pola agamanya. Nah, pola kepercayaan dan pola agama inilah yang akhirnya menjadi salah satu patokan rakyatnya gitu. Nah, salah satu patokan rakyatnya. Lalu apa yang menjadi patokan kerajaan tersebut memiliki sistem kepercayaan A, B, C, atau D? Itu bisa dilihat dari kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Jadi misalkan di kerajaan Majapahit contohnya, Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi ini memiliki kepercayaan apa? Misalkan, katakanlah dia memiliki kepercayaan Buddhis atau kepercayaan Buddha. Nah, kalau Tribuana Tunggadewi memiliki kepercayaan Buddha, otomatis kerajaan tersebut merupakan kerajaan Buddha. Nah, lalu kalau misalkan di Kutai Kartanegara, Kudungga ini memiliki kepercayaan apa? Katakanlah Kudungga ini memiliki kepercayaan Hindu. Nah, otomatis kerajaan tersebut, Kutai tersebut merupakan kerajaan Hindu. Nah, itulah yang dijadikan sistem gitu. Bagaimana latar belakang kerajaan tersebut dinamakan
latar belakang agama A, B, C atau kepercayaan A, B, C gitu. Nah, kalau untuk nasionalis itu sendiri kan mungkin yang dimaksud terkait dengan bagaimana kepercayaan itu hadir di satu tempat atau banyak kepercayaan itu hadir di satu tempat lalu terjalinnya komunikasi dengan baik gitu ya. Nah, sebenarnya dari dulu itu sudah terjalin komunikasi yang baik kok antara kepercayaan yang berbeda kepercayaan di bawah dengan kepercayaan yang sama di atas. Misalkan seperti di Tarumanegara. Fahien dalam cerita Cina atau dalam cerita Tiongkok atau dalam berita Tiongkok mengatakan bahwa dulu di Pulau Jawa bagian utara itu terdapat 3 kepercayaan yang berbeda. Yang pertama ada kepercayaan Buddha, yang kedua ada kepercayaan Hindu, yang ketiga ada kepercayaan gelap atau kepercayaan daerah. Nah, mereka di sana berdampingan, hidup berdampingan dan berkelompok di satu tempat. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan, dan ini juga bisa menjadi penutup ya teman-teman, bahwa di satu tempat, pada saat itu kerajaan Tarumanegara atau kerajaan yang ada di Karawang tersebut menganut kerajaan Hindu. Nah, bagaimana ternyata kerajaan tersebut memiliki komunikasi kelompok yang baik walaupun mereka memiliki perbedaan kepercayaan gitu. Adanya kepercayaan penganut kepercayaan lokal, adanya penganut kepercayaan Buddha, ada penganut kepercayaan Hindu, dan mereka berbarengan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kerajaan yang lain, kerajaan Kesultanan Banten misalkan. Pada zaman Kesultanan Banten juga seperti itu. Bagaimana adanya kepercayaan lokal, adanya kepercayaan Hindu, adanya kepercayaan Buddha dirangkul menjadi satu dan mereka hidup seperti biasanya walaupun kerajaannya memiliki latar belakang yang berbeda. Kesultanan Banten dengan latar belakang Islamnya, Tarumanegara dengan latar belakang Hindu Buddhanya, Majapahit juga demikian, Mataram juga demikian. Jadi memang dari dulu tuh di bawah sudah memiliki kepercayaan yang berbeda walaupun pimpinannya memiliki atau kerajaannya atau rajanya memiliki kepercayaan yang berbeda dan sistem kerajaannya itu memiliki sistem kerajaan yang berbeda, tapi mereka memiliki aware yang tinggi terhadap rakyatnya gitu. Itu sih yang terjadi dalam cerita dan bungkus kearkeologian atau kepurbakalaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia, termasuk pada masa masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana alkulturasi itu hadir dan multikultural yang sudah terbungkus juga sekian lama itu dapat menciptakan Commonwealth gitu ya, menciptakan persatuan yang begitu dahsyat. Jadi seperti itu Kak, mungkin sebagai penutup. Iya. Pembahasannya semakin menarik ya, tapi waktu harus memisahkan kita semua sahabat keras. Pak Dharma, terima kasih untuk sharingnya hari ini ya. Mungkin untuk minggu depan sudah ada topik? Oh iya, minggu depan itu terkait dengan ini masuknya kolonialisme dan imperialisme paling. Oke, baik ya. Sahabat kelas, berarti kita akhiri kelas kita malam hari ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Dharma. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dharma, mantap. Ditunggu minggu depan. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih.